Baik, jadi sebelum acara nanti sesi healingnya dimulai, kita bahas untuk malam ini mau membahas sedikit tentang perbedaan beberapa modalitas healing yang mungkin ini komplementer ya, jadi terapi-terapi tambahan lah gitu, bukan yang utama yang mungkin teman-teman sudah ada yang pernah mendengar di luar sana gitu, mungkin di sosial media seperti itu ya. Ingin tahu apa sih bedanya gitu. Jadi akan saya jelaskan di sini. Karena ya alhamdulillah saya memang, mempelajari semua ini, ketiga-tiganya saya pelajari. Ya, eee, jadi yang akan saya bahas ini hipnoterapi, energi healing, dan terapi healing ini dia namanya masuk ke dalam pemulihan atau pengobatan bukan pengobatan ya, kita tidak memakai obat, jadi, teknik penyembuhan komplementer. Artinya bukan yang utama, bukan yang melalui tenaga profesional seperti dokter, psikolog, ataupun psikiater, jadi merupakan tambahan. Kalau misalnya teman-teman nanti belajar di bidang anu ya, apa ya, holistik ya, tentang holistic wellness itu ya, itu pasti akan salah satunya bersinggungan dengan, bidang-bidang ini. Baik, jadi kita itu kalau secara umum kan healing itu ya, atau pemulihan atau penyembuhan itu kan ada berbagai macam ya, ada yang secara obat-obatan. Kalau fokusnya di mental healing atau kesehatan mental, di sini maka yang memberikan obat-obatan sudah jelas ya psikiater yang punya wewenang untuk memberikan atau meresepkan obat-obatan. Dan juga, bisa juga mendiagnosis, penyakit-penyakit kejiwaan yang dimiliki seseorang gitu. Nah, kalau psikologis itu apa? Jadi, terapi psikologis itu dilakukan oleh psikolog. Biasanya, mencakup terapi-terapi yang nanti, mereka punya, apa namanya, mereka punya bahan-bahannya, kemudian mereka akan mengaplikasikan itu menggunakan terapi ini, pendekatan ini kepada pasien, untuk mengukur apa keluhan pasien, kemudian dengan sesudah mengalami, psikoterapi tertentu, apa perubahannya, nanti dinilai seperti itu, ya. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman tahu di luar sana mungkin pernah baca di sosial media atau pernah lihat di TikTok, di YouTube, dan lain-lain itu ya ada yang namanya relaksasi, seperti itu. Relaksasi itu apa sih? Kalau misalnya teman-teman tahu, contoh misalnya, seperti meditasi, kemudian, apalagi mindfulness itu masuk ke sana, ke relaksasi. Ya, jadi kita merelaksasikan tubuh, kita merilekskan tubuh kita. Jadi itu macam-macam lagi metodenya. Ada teman-teman kalau misalnya mendalami meditasi misalnya, itu ada meditasi yang nanti pendekatannya secara lebih spiritual ke arah kundalini cakra seperti itu, ya. Tapi ada juga yang, mindfulness. Mindfulness itu sebenarnya salah satu contohnya saja, salah satu mindfulness itu bentuknya meditasi juga bisa termasuk meditasi mindfulness, tapi tidak hanya meditasi. Jadi bentuk mindfulness itu sangat beragam sekali, sangat luas. Yang penting intinya adalah menyadari kondisi seseorang, kondisi kita di sini saat ini dan lingkungan di sekitar kita. Kuncinya itu mindfulness. Meditasi itu adalah salah satu bentuknya. Tapi beda meditasi mindfulness dengan meditasi yang sifatnya lebih spiritual, kundalini, cakra itu beda. Itu. Karena kalau meditasi yang lebih ke arah spiritual itu ada, apa ya, ada biasanya mereka punya target pencapaian, tertentu. Jadi ada di dalam tubuh manusia itu diyakini ada pusat-pusat energi, itu mulai dari bawah, dari bagian, anus kita, terus sampai ke atas kepala itu ada, kalau nggak salah ada 7 atau 8 pusat energi. Nah itu masing-masing kalau misalnya, terhalang karena emosi kita yang kurang baik atau kesehatan kita, pusat energi itu akan nanti dia terganggu. Makanya meditasi itu bertujuan untuk membuka atau melancarkan pusat energi tersebut. Ya, itu kalau meditasinya lebih ke arah spiritualisme. Tapi kalau meditasinya ke arah mindfulness, maka tujuannya hanyalah untuk merelaksasi tubuh yang pertama, kemudian melatih kesadaran kita akan
saat ini, kemudian di mana kita berada saat ini, apa yang kita lakukan, kemudian apa yang ada di sekitar kita, lingkungan kita, itu. Itu ya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah dengan kita menyadari hal itu, maka tubuh kita akan menjadi rileks, tenang, dan nanti kelanjutannya adalah setelah relaksasi itu tercapai, maka nanti sistem saraf kita yang biasanya selalu kritis dan lain-lain seperti itu ya, penuh dengan stres seperti itu ya, itu akan menurun stresnya. Maka nanti kesehatan akan dimulai dari sana seperti itu. Ada juga healing yang menyangkut energi. Nah, ini kalau teman-teman pernah tahu ya, mungkin salah satunya itu biasanya yang terkenal sekali Reiki seperti itu ya. Kemudian ada prana. Prana itu maksudnya eee, prana itu adalah yang mendasari meditasi spiritual, tapi adalah satu keyakinan bahwa dalam tubuh manusia itu mengalir aliran energi yang ada di pusat-pusat energi itu. Nah, contoh seperti misalnya Reiki dan mesmerisme. Karena saya pernah belajar mesmerisme juga. Jadi nanti kalau di sini, di healing menggunakan energi ini, prinsipnya adalah keyakinan bahwa di dalam tubuh manusia itu dan di luar tubuh kita, yaitu di alam semesta itu mengandung energi hidup. Ya gitu ya teman-teman ya. Jadi ya di alam semesta itu mengandung energi mulai dari yang tersimpan di tanah, di bebatuan, air, kemudian ada di udara, di pepohonan, sampai ke langit. Itu seluruhnya mengandung energi. Ya bentuknya memang macam-macam, mungkin kalau kita sendiri kan pernah belajar fisika, kimia seperti itu ya, memang itu kan ada energi di sana, ada energi panas, ada energi kemudian macam-macam ya, ada energi, udara juga ada, seperti itu. Nah, diyakini bahwa energi itu, tubuh manusia itu, harus selaras dengan energi yang ada di alam, seperti itu. Nanti jadi kalau misalnya relaksasi, healing menggunakan terapi energi, kalau teman-teman nanti mencari atau bertemu dengan seorang energi healer misalnya ya, maka itu yang akan mereka lakukan adalah menyelaraskan energi yang ada dalam tubuh kita, supaya selaras dengan energi yang ada di alam semesta, seperti itu. Kenapa kok bisa ada energi dalam tubuh kita yang tidak selaras atau tidak seimbang? Yaitu balik lagi karena ada, emosi yang tersumbat, emosi yang terpendam seperti itu ya. Stres yang tidak dikelola dengan baik, seperti itu. Atau ada penyakit yang sudah lama sekali ada dalam tubuh kita dan itu, tidak disembuhkan akhirnya menambah, stres kita bertambah lagi dari situ ya, dari penyakit itu. Nah kemudian lompat dulu saya ke bagian bawah ya, paling akhir terapi fisik ya teman-teman pasti sudah tahu ya. Ini kalau kita ke dokter, seperti itu ya, koreksi fisik, misalnya kita sakit fisik gitu ya, batuk, pilek, kemudian ada koreksi tulang, misalnya ada tulang yang bergeser, seperti itu pasti kita ke dokter ya, atau pijat, akupressure. Nah itu yang dilakukan oleh, mereka yang mendalami terapi di tubuh kita secara fisik langsung ya, baik itu dokter maupun terapi komplementer yang lainnya. Nah, yang terakhir yang akan saya bahas adalah tentang kesadaran. Jadi, healing melalui kesadaran itu juga bisa ya teman-teman ya. Dan secara, pengalaman saya setelah melalui belajar sebagai hipnoterapis yang sudah cukup lumayan ya, sudah beberapa tahun ini, kemudian menghadapi beberapa klien seperti itu dan terus saya belajar dari sana sini ya, itu, kesadaran itu adalah salah satu bentuk metode healing yang, mmm, dia sebenarnya memiliki dasar, neuroscience-nya itu ada ya teman-teman. Jadi dasar ilmu kedokterannya itu ada di sana. Dan dia merupakan perpaduan juga antara, ilmu kedokteran ilmiah dan ilmu spiritualisme juga di sana ada, gitu. Apa sih kesadaran itu? Jadi begini teman-teman, intinya adalah kalau kita sudah menyadari diri kita sendiri, seperti yang tadi saya cerita di meditasi mindfulness itu ya, kita menyadari diri kita sekarang ada di sini, saat ini, kemudian apa yang ada di sekitar kita, maka kita akan berkurang jauh, kadar stresnya, seperti itu. Karena seringkali kan kita stres itu
contohnya seperti ini ya, sebenarnya kita dalam kondisi yang aman, baik-baik saja, tapi ada suatu hal yang membuat kita khawatir tentang sesuatu yang terjadi di masa depan kita, akibatnya kita udah lompat nih, dari kita ada di sini, tapi pikiran kita lompat ke beberapa waktu ke depan. Akhirnya kita jadi gimana kalau sudah seperti itu? Yang ada adalah cemas, kecemasan, anxiety, overthinking, seperti itu ya. Atau pikiran kita tidak mau lepas dari masa lalu. Apapun yang terjadi di masa lalu itu terus mengejar kita sampai saat ini. Akibatnya kita pikiran kita penuh dengan rasa marah, kemudian ketakutan seperti itu, sedih yang tidak juga hilang gitu ya akan sesuatu yang terjadi di masa lalu. Padahal begitu tubuh kita ada dalam kondisi masa lalu dan masa depan, tidak ada di sini di saat ini, maka kita itu lebih cenderung lebih mudah sakit, teman-teman ya. Entah itu secara fisik, entah itu secara psikis. Seperti itu. Karena kita jadinya cemas. Kita cemas, kemudian kita overthinking, kita ketakutan, badan kita menggigil seperti itu, atau bahkan mati rasa. Seperti itu ya. Tapi begitu kita menyadari kondisi kita saat ini, aku ada di sini, aku ada di tempat yang aman, misalnya ya, trauma yang ada di masa lalu itu tidak menghantui aku lagi saat ini, atau masa depan itu masih bisa kita usahakan gitu ya. Kita tidak terlalu cemas berlebihan tentang masa depan, maka kita akan cenderung lebih rileks, lebih santai, rileks gitu. Begitu kita santai, begitu kita rileks tubuhnya, maka hormon stres dalam tubuh kita itu berkurang. Kalau hormon stres dalam tubuh kita berkurang, efeknya apa selanjutnya? Selanjutnya adalah sistem dalam tubuh kita membaik dengan sendirinya, atau disebut juga dengan reset. Gitu ya. Jadi kita bisa meriset tubuh kita sendiri itu, ya. Jadi yang tadinya hormon stresnya itu tinggi, kemudian sel-sel rusak dalam tubuh kita kan pasti dibuang terus ya, tapi kalau hormon stres itu berlebihan, pembuangan sel rusak itu nggak efektif dalam tubuh kita. Imunitas kita juga rendah, ya. Makanya kalau ada bakteri, virus apa mudah sekali kena. Tapi begitu itu kita riset, tubuh kita rileks, lebih tenang, itu akan berjalan dengan sangat sempurna, sangat efektif gitu ya. Seperti misalnya imunitas kita meningkat, kemudian inflamasi di tubuh kita terutama ya, biasanya dalam tubuh itu eh, rata-rata penyakit itu asal yang dari tubuh kita itu asalnya dimulainya dari inflamasi. Inflamasi itu terjadi kalau tubuh kita sudah salah mengartikan yang namanya hormon kortisol. Ya, jadi hormon kortisol itu yang teman-teman dengar di luar sana, hormon stres ya gitu ya. Hormon kortisol itu hormon stres yang dikeluarkan oleh tubuh itu benar. Tapi sebenarnya teman-teman dia punya pekerjaan lain dalam tubuh kita. Ketika dia kadarnya normal dan tubuh kita bisa mengenali dengan normal gitu ya, tidak berlebihan stresnya tubuh kitanya juga ya. Begitu ada kortisol datang, diproduksi oleh tubuh kita, maka dia fungsinya sebenarnya untuk menurunkan inflamasi. Awalnya seperti itu. Atau menurunkan pembengkakan yang ada dalam tubuh kita. Pembengkakan itu nanti awal mula dari berbagai macam penyakit dalam tubuh kita ya. Tapi kalau tubuh kita selalu dalam kondisi stres, kemudian kortisol keluar terus-terusan keluar, akibatnya kita jadi resistansi. Sel-sel di tubuh kita tidak lagi bisa mengenali fungsi kortisol dengan baik. Akibatnya kortisol yang tadinya berfungsi baik, eh, tidak menjalankan fungsinya dengan sepenuhnya dengan baik gitu ya. Malah berubah fungsi jadinya seperti itu. Tubuh kita tidak bisa mengenali lagi apa namanya fungsinya kortisol dengan baik, inflamasi mulai di dalam tubuh kita di mana-mana seperti itu. Nah, itu nanti menjadi akar dari penyakit baik itu fisik maupun itu juga bisa menyebabkan eh, stres ya atau emosi kita yang tidak stabil. Pikiran kita juga sulit untuk menjadi jernih. Seperti itu ya, teman-teman ya. Nanti kita akan bahas lagi di belakang supaya lebih jelas ya. Nah, kalau teman-teman saat ini ada dalam kondisi kurang sehat seperti itu ya, entah itu fisiknya, entah itu psikisnya, mentalnya gitu ya. Dan sekarang sedang mencoba untuk pemulihan, baik itu secara obat-obatan, kemudian terapi komplementer,
dokter, ke psikolog, psikiater, hipnoterapis, dan lain-lain, teman-teman harus ingat bahwa kunci keberhasilan teman-teman untuk bisa healing, bisa pulih, itu bukan semata-mata metode yang mana yang paling hebat, seperti itu. Ya, bukan hanya karena oh aku berobat ke dokter ini nih, pasti obatnya nih paten seperti itu ya. Bukan hanya cuma itu. Obat iya mungkin membantu teman-teman. Tapi yang penting teman-teman adalah nomor satu apa? Tubuh teman-teman merasa aman. Gitu ya. Itu nomor satu. Penting sekali. Rasa aman dalam tubuh kita. Nanti dia akan memberikan sinyal rasa aman ke dalam sistem saraf kita. Gitu. Kalau sudah sistem saraf kita merekam bahwa kita kondisinya aman, maka tubuh kita akan bekerja dengan optimal. Ya, tadi saya bilang ya, imunitas kita meningkat dengan sendirinya. Kemudian sel-sel yang sudah tidak berguna itu dibuang oleh tubuh. Kemudian metabolisme kita berjalan dengan baik. Ya, karena kan sini pasti teman-teman juga tahu ya, kalau misalnya cerita apa namanya tuh yang kondisi stres atau misalnya sakit-sakit secara fisik itu sampai yang sakitnya di mana, tapi sampai mungkin mengganggu ke pencernaan itu bisa. Atau stres akhirnya ke pencernaan kita yang terganggu itu bisa. Seperti itu. Dan yang kedua, yang gak kalah penting adalah pikiran kita harus mau menerima. Itu kunci keberhasilannya teman-teman ya. Jadi kalau kita selalu mengkritisi apapun yang kita lakukan dalam proses healing ini, maka sulit sekali untuk menjadi sembuh. Itu. Makanya kadang-kadang kalau kita ke dokter, dokter favorit kita misalnya ya, belum apa-apa aja, belum dengar dokternya ngomong aja kita udah tiba-tiba agak sembuh gitu ya, sedikit ya gitu ya. Yang tadinya mungkin kita sakit dari rumah gitu kan, baru sampai depan klinik, wah kok udah agak enak kan ya. Kita belum belum bertemu itu sama dokternya gitu. Karena kita sudah memposisikan diri kita untuk siap menerima apapun yang nanti disampaikan oleh dokter itu. Misalnya kalau misalnya kita sakit perut gitu ya, jangan makan yang pedas-pedas. Oke dok, siap gitu ya. Padahal kalau misalnya kita nggak ke dokter, kita biasa tuh makan pedas-pedas sampai sakit perut. Tapi kalau udah dokter yang bilang kita siap, siap dok. Gitu. Ini obatnya dihabisin, antibiotiknya dihabisin. Oke siap. Nah, kita cenderung lebih cepat sembuh dengan seperti itu, gitu ya. Jadi kalau healing itu pastikan teman-teman tubuh teman-teman aman, jadi benar-benar dalam kondisi yang aman ya, karena kita aman ini memang mau nggak mau kita memang bicaranya baik itu material secara fisik maupun non fisik. Contoh misalnya kalau teman-teman yang mungkin secara finansial masih berjuang, seperti itu kan muncul rasa tidak aman ya. Itu tidak bisa kita hindarkan. Tapi contoh pun kalau misalnya teman-teman menghadapi hal itu, misalnya, Mbak, aku misalnya saya masih berjuang Bu, secara finansial saya masih struggle seperti itu ya, belum bisa merasa nyaman banget untuk aman. Oke, apa yang bisa teman-teman lakukan untuk dengan kondisi yang ada sekarang bisa merasa aman? Itu aja dulu lakukan, ya. Jangan lihat ke orang lain ya, misalnya teman-teman lihat, nih teman-teman aku yang ini mah makannya enak gitu ya, burger apa segala macam gitu ya, atau makan yang mahal-mahal. Aku cuma makan ubi doang, jadikan ubi itu rasa aman kita. Itu pun cukup, ya. Jadikan ubi itu rasa aman kita. Syukuri, alhamdulillah aku masih bisa makan. Syukuri ya, puji Tuhan aku masih bisa makan ini. Masih ada susu misalnya di rumah. Walaupun bukan susu mahal gitu ya, susu biasa aja. Alhamdulillah, aku masih bisa makan ikan seperti itu ya. Walaupun orang lain bisa makan ayam, daging setiap hari. Jadikan apa yang ada di diri kita itu membuat diri kita aman dengan cara bersyukur. Maka itu akan membantu teman-teman untuk sangat cepat sekali pulih. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan masing-masing terapinya. Nah, kalau hipnoterapi, teman-teman, di sini adalah terapi yang memiliki basisnya ini adalah sugesti. Sugesti dari terapis kepada kliennya. Ya, jadi kliennya itu akan dilakukan relaksasi mendalam dulu. Relaksasi yang mendalam, kemudian supaya apa? Supaya bisa fokus terhadap apa yang disampaikan oleh terapis. Sugesti-sugesti itu ya.
Nanti setelah itu apa? Terapisnya akan berkomunikasi dengan pikiran bawah sadar si klien. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita lihat dari gelombang otak manusia yang asalnya itu beta kritis, paling atas ya kritis, kemudian alfa itu santai, rileks, di bawahnya itu ada theta, theta itu tempat hipnoterapi bermain di sana, gelombang otak theta. Nanti di bawah theta itu ada delta. Delta itu benar-benar kondisi kita tidur lelap, seperti itu. Nah, jadi theta itu antara kondisi tidur dan kondisi santai. Ya, jadi di sini dalam hipnoterapi itu badan kita masih bisa bergerak kalau kita mau, gitu. Terus kenapa kok lemas kelihatannya? Ya, karena memang dibikin rileks, gitu ya. Dibikin rileks, diarahkan untuk menjadi rileks, tenang seperti itu. Diarahkan supaya apa? Eh, badan kita terasa lebih berat lagi. Jadi kita males mau ngapa-ngapain, ngangkat tangan aja udah males gitu ya. Tapi kalau misalnya ada kejadian-kejadian darurat, seperti misalnya ada gempa tiba-tiba atau ada kebakaran, atau teman-teman nanti kalau ke hipnoterapi misalnya, kok hipnoterapisnya malah apa nih megang-megang gitu seperti itu ya kerasa ya di badan gitu kan, teman-teman bisa bangun itu langsung otomatis bangun bisa. Gitu ya, bisa bangun, bisa berdiri, bisa ngomong gitu, itu bisa. Jadi tidak hilang kesadaran sama sekali. Beda dengan kalau kita tidur. Kalau kita tidur kan kita hilang kesadaran ya. Nanti dalam hipnoterapi itu hipnoterapisnya akan memandu dan menggunakan kalimat-kalimat yang sugestif. Tujuannya untuk apa? Membantu mengubah perilaku, perubahan perilaku, emosi, kebiasaan gitu ya. Ya misalnya contoh teman-teman yang tadinya penakut, takut apa ya? Takut binatang. Misalnya takut anjing seperti itu ya, kita jadi berani seperti itu. Atau tidak terlalu takut seperti yang sebelumnya. Yang tadinya takut cicak misalnya jadi tidak setakut yang sebelumnya seperti itu. Atau yang tadinya fobia ketinggian seperti itu ya jadi berkurang. Kemudian apalagi yang tadinya gugup kalau public speaking itu jadi berkurang seperti itu. Kecemasan-kecemasan juga bisa berkurang seperti itu, ya. Dengan sugesti yang diberikan dari terapis kepada kliennya. Kalau energi healing, nah energi healing contoh Reiki, mesmerisme ya, karena yang saya dalami adalah mesmerisme. Tapi secara garis besar itu bedanya hanya di tekniknya saja, tapi pemahamannya sama, yaitu konsepnya adalah di alam semesta dan dalam tubuh kita itu mengalir energi kehidupan. Ya, seperti itu. Jadi harus ada tuh keseimbangan antara energi di dalam diri kita dan energi yang ada di semesta ini. Nanti biasanya healernya atau fasilitatornya itu akan mencoba untuk menyalurkan energi. Itu sebutannya seperti itu ya. Nanti teman-teman nggak usah bingung ya. Nanti akan saya kasih tahu contohnya. Entah itu secara sentuhan atau tanpa sentuhan dan pasti disertai dengan niat. Niat dari si fasilitatornya, dari si terapisnya itu. Supaya apa? Energinya mengalir di tubuh si kliennya itu. Ya. Contoh kalau di mesmerisme itu misalnya yang saya lakukan dulu misalnya begini. Contohnya ya, kliennya misal duduk di depan saya, duduk, jadi kita duduk seperti berbaris gitu ya. Punggungnya ngadap ke saya, punggungnya saya menghadap punggung klien gitu ya. Nah, saya cukup begini aja cukup. Oh, maaf, kalau mesmerisme saya berhadapan-hadapan sama klien, gitu ya. Misalnya saya di depan ada klien, kita berdiri berhadap-hadapan, atau dia duduk, saya juga duduk di bawah gitu ya. Kemudian saya menggerakkan seperti ini, depan wajah dia. Nah, seperti itu ya. Gitu. Terus dari atas ke bawah. Terus dari tangan, seluruh tubuh badan, sampai ke kaki. Ya, teman-teman kan yang namanya tubuh manusia itu kan punya bioelektrik ya di sepanjang kulitnya itu, di seluruh kulit kita itu kan kalau kita bersentuhan itu kan kita menyentuh aja pasti kan kerasa ya. Walaupun tidak bersentuhan langsung pasti ada terasa ada udara yang kena ke kulit kita, ya kan? Nah, itu akan merangsang relaksasi di tubuh kita.
seperti itu teman-teman. Itu kalau mesmerisme. Kalau Reiki hampir mirip, gerakannya hampir mirip, cuma kayak dalam keyakinan fasilitatornya adalah energi dari luar itu adalah disalurkan ke dalam tubuh kliennya seperti itu. Ya, efeknya apa sih di tubuh kliennya? Ya otomatis rileks. Gitu ya. Contohnya ya seperti kurang lebih kita kalau dikipas-kipasin kayak gini kan pasti santai ya, rileks. Jadi cukup diusap-usap gini aja. Kita akan rileks seperti itu. Kalau sudah rileks gitu gimana? Biasanya sih kliennya itu nanti akan biasanya entah kalau duduk bisa sambil terpejam gitu matanya atau bisa rebah seperti itu. Terus ditunggu aja tuh sampai beberapa saat nanti dia em, dibangunkan lagi, kemudian disadarkan lagi, itu sudah lebih nyaman badannya, sudah lebih enak badannya. Seperti itu. Itu ya teman-teman ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan silakan. Seperti misalnya kalau ada yang masih ragu-ragu, ini tuh sebenarnya mistis atau apa sih gitu kan boleh mau nanya kayak gitu. Tapi yang sepanjang yang saya ketahui itu tidak ada kita memasukkan unsur-unsur mistis tertentu ke dalam tubuh gitu ya. Nggak ada yang misalnya, oh ada yang lewat masuk ke dalam diri kita. Nggak seperti itu. Jadi sebenarnya itu merangsang relaksasi aja di tubuh kita, tubuh manusia. Itu doang sebenarnya kuncinya. Gitu. Nah, kalau yang terapi hening yang saya adakan sebagai saya pribadi, selain hipnoterapi, saya juga kan memberi terapi hening ya. Kalau terapi hening ini bukan teknik apa-apa, teman-teman. Dia adalah sebuah ruang kesadaran aja, gitu ya. Jadi, dengan pendekatan ini saya akan mengajak klien, mengajak teman-teman untuk merasakan lagi tubuhnya nih, tanpa teknik apapun, ya. Tanpa teknik apapun, saya hanya hadir di sana, mengajak teman-teman untuk, yuk, coba yuk rasakan lagi tubuh kita, gitu ya. Hampir mirip dengan mindfulness ya, kurang lebih ya. Rasakan lagi tubuh kita saat ini. Kemudian teman-teman boleh hadir di saat ini tanpa saya paksa untuk berubah. Saya biarkan saja, saya biarkan sama teman untuk merasakan sendiri, gitu ya. Dan beristirahat dari usaha memperbaiki diri. Loh, kok bisa ya kayak begini? Kok bisa membantu sembuh? Iya bisa teman-teman. Karena kita itu sebenarnya eh, syarat kesembuhan kita itu yang utama itu adalah kita menerima. Kalau kita terlalu istilahnya gini ya, kalau kita terlalu keras berusaha untuk sembuh, ya, yang ada tubuh kita itu nanti akan stres, malah akan stres jadinya. Jadi teman-teman kalau misalnya sedang dalam pemulihan, jalanin aja, jalanin santai, relax. Belum sembuh nih yang tadinya mungkin ada benjolan mungkin ya di satu tempat gitu ya. Ini belum sembuh gitu ya. Tenang, lakukan aja terus pengobatannya. Lakukan terus terapinya. Santai, relax, terima aja. Oke, belum sembuh ya. Oh, udah 1 tahun belum sembuh. Nggak apa-apa. Kita jalani terus ya. Nah, seperti itu. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi terapi healing itu saya tidak memberikan teknik apapun, seperti misalnya teknik energi, seperti itu ya, tidak. Walaupun nanti ada beberapa kondisi yang saya bisa membuat teman-teman itu rileks sangat dalam, untuk riset yang sangat dalam sekali, nanti teman-teman bangun udah lebih seger, lebih nyaman gitu ya. Itu bisa seperti itu. Tapi bayangkan teman-teman akan saya bawa ke sebuah ruangan. Kalau misalnya teman-teman boleh ya, bayangkan sambil merem. Yuk, akan saya bawa ke teman-teman ke sebuah ruangan yang luas. Ruangan itu sepi, luas, hening, dan tidak ada apa-apa di sana. Cuma kita berdua aja. Mau ngapain ya? Kita diem aja di situ. Nikmati aja. Kita rasakan tubuh masing-masing. Teman-teman merasakan tubuh teman-teman. Saya merasakan tubuh saya. Saya merasakan nafas saya keluar masuk. Teman-teman juga sama. Kadang-kadang ketika dalam hening itu kita bisa merasakan tuh yang namanya ada eh, denyutan di otot kita, gitu ya. Mungkin di tangan, di kaki. Oh, tiba-tiba ada yang nyut seperti itu ya, bergerak seperti itu. Kadang-kadang kita bisa juga merasakan jantung kita berdebar kayak gitu ya. Duk 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 seperti itu. Saking heningnya seperti itu ya, teman-teman. Kadang-kadang kita bisa merasakan juga otot yang tadinya tegang
Contoh misalnya di kaki, ketika kita mulai merasakan, tiba-tiba dia mengendur sendiri. Kok bisa ya kayak gitu? Iya, karena tubuh kita menangkap bahwa dalam keheningan itu, dalam ruang kesadaran itu, kita aman. Dan ketika tubuh kita aman, maka dia akan melonggarkan tuh yang tadinya dicengkram kuat-kuat itu ya, otot yang tegang, itu akan melunak, melonggar. Kemudian apalagi jaringan-jaringan tubuh kita yang kaku. Pasti kan teman-teman kadang-kadang ya kalau udah stres banget, kurang tidur dan lain-lain, itu badan rasanya kaku sekali ya. Dengan melakukan terapi hening ini atau teman-teman masuk ke ruang kesadaran ini, itu berkurang kekakuannya. Ya, jadi tidak ada di sini ada sugesti seperti hipnoterapi. Saya memberikan, misalnya teman-teman dengan sesudah ini teman-teman akan begini begini begini, itu tidak. Atau saya memberikan energi kepada teman-teman, itu juga tidak. Saya tidak memprogram pikiran teman-teman juga yang nanti kamu akan berani sesudah terapi ini selesai, itu juga tidak. Atau saya memaksa misalnya pelepasan pelepasan dari teman-teman yang tadinya, "Sesudah ini otot kamu yang tegang akan mengendur," dan segala macam, itu juga tidak. Saya serahkan semuanya kembali ke kebijaksanaan tubuh teman-teman. Kalau ada yang misalnya di sini teman-teman ada yang ototnya misalnya tegang seperti itu ya, kaku, tegang seperti itu, baru sembuh misalnya baru merasa longgarnya tuh baru ya 20% mungkin, ya nggak apa-apa, itu pun sudah bagus. Kemudian nanti teman-teman bisa lakukan sendiri atau bersama saya ditemani lagi, berkurang lagi ketegangannya. Terus seperti itu. Memang makanya jadi terapi hening itu agak lambat jalannya dibanding dengan teman-teman mungkin ke hipnoterapi atau yang lain-lain ya. Eee, tapi walaupun lambat, perubahannya itu akan terjadi dari dalam diri teman-teman sendiri. Itu terjadinya secara alami. Artinya apa? Teman-teman tanpa nanti ke depannya membutuhkan terapi-terapi lagi, misalnya yang tadinya mungkin cemas seperti itu ya, nggak harus bolak-balik itu gitu ya. Karena kesadaran itu sudah hadir dalam diri teman-teman gitu ya. Begitu tubuh kita mulai rileks, otak kita mulai bisa berpikir jernih. Kenapa ya aku harus tegang ya menghadapi hal ini? Apa yang harus aku lakukan supaya berhenti ketegangannya? Itu mulai ada tuh kesadaran dalam diri teman-teman. Oh, harus begini kayaknya deh. Yang kita sebut sebagai intuisi itu mulai hadir. Oh, kayaknya aku nggak bisa kayak gini terus deh. Aku harus cari, mungkin cari tambahan, cari rezeki dari cara ini deh. Terus itu akan bergerak terus. Nanti intuisi kita akan semakin tajam. Pikiran kita akan semakin jernih. Kita akan semakin berani menentukan hal-hal yang dulunya kita takut untuk lakukan. Itu ya. Entah itu menolak orang. Kalau misalnya kita nggak bisa atau nggak mau, kita yang tadinya nggak enakan, kita jadi bisa ngomong, Kak, maaf ya, aku nggak bisa seperti itu ya. Maaf saya nggak bisa, maaf aku nggak bisa. Itu tanpa beban. Hanya karena kesadaran bahwa kita memang boleh menolak kalau memang kita tidak bisa. Seperti itu. Lakukan aja dengan baik-baik. Terus apalagi misalnya yang tadinya mungkin kita sering eh, melarikan diri ke hal-hal yang menyenangkan gitu ya sesaat, misalnya shopping, entah itu makan makanan yang enak seperti itu ya, atau nonton terus-terusan seperti itu ya, itu mulai muncul tuh kesadaran. Kalau aku jam segini belum tidur, nanti aku capek, nanti besoknya aku lemes. Itu muncul kesadaran dengan sendirinya dalam diri teman-teman. Dari mana itu datangnya? Dari otak teman-teman sendiri, dari otak kita sendiri. Yang mana? Kok bisa tiba-tiba berpikir seperti itu? Biasanya cemas terus tuh. Karena tubuh kitanya tenang, tubuh kitanya rileks gitu. Gitu tubuh kita rileks, otak kita, pikiran kita bisa berpikir dengan jernih. Kemudian emosi kita bisa jadi lebih stabil. Ya teman-teman ya, jadi kalau misalnya kondisi kita lagi marah-marah seperti itu ya, kan sulit tuh kalau dibilangin, udah dong stop jangan marah-marah. Makin tambah marah biasanya kayak gitu ya. Makanya kadang-kadang kita butuh keluar dulu deh, santai dulu deh, tarik nafas dulu deh, buang nafas dulu, tarik nafas, buang nafas, duduk dulu, diem dulu. Itu supaya apa? Supaya emosi kita turun gitu ya, emosi kita stabil. Dan nanti teman-teman kalau ini dijalankan terus menerus ya, kita akan menjadi pribadi yang resilient, tahan banting istilahnya seperti itu ya.
Kalaupun ada nanti, tantangan di depan, kemudian ada orang yang macam-macam seperti itu ya, kehidupan kita ada yang ada kesulitan dan lain sebagainya, itu kita tidak mudah jatuh berlebihan sekali misalnya, tidak mudah takut-takut terus-menerus, tidak mudah sedih-sedih yang terus-menerus seperti itu. Sedih iya, sekali, 2 kali, tapi kemudian kita muncul lagi kesadaran, "Aku harus begini, aku harus begini." Marah iya, tapi kemudian muncul lagi kesadaran, "Ini penting nggak marahnya diikutin? Atau aku harus gimana nih?" Seperti itu, ya. Jadi begitu teman-teman, kalau kita lebih sering memasuki kesadaran kita sendiri dengan cara salah satunya ini dengan terapi hening ini, atau dengan meditasi bukan meditasi ya, atau dengan praktik-praktik mindfulness seperti yang tadi saya jelaskan di depan, itu kita akan lebih mudah mendapatkan perubahan dari dalam diri kita sendiri, gitu. Baik itu fisik, psikis, kemudian dari emosi kita juga. Itu ya teman-teman ya. Nah ini penutup ya, karena kita nggak panjang-panjang. Jadi teman-teman kalau misalnya secara singkat dirumuskan ke hipnoterapi itu apa sih? Oh, hipnoterapi itu berarti healing-nya bekerja melalui pikiran dan sugesti kita. Jadi dia mengubah pola pikir kita melalui sugesti seperti itu yang dia disampaikan oleh terapis. Kalau energi healing itu apa? Bekerjanya di tubuh, sama seperti dengan terapi healing dengan kesadaran itu sama. Di tubuh dulu, rilekskan tubuh. Tapi dengan mereka punya konsep, keyakinan bahwa tubuh itu energinya harus diselaraskan. Gitu ya. Kalau terapi hening, ini adalah bekerja melalui kesadaran diri kita dan rasa aman dalam tubuh kita. Tuh. Semuanya ini akan bisa membantu kalau teman-teman jalani, kemudian yang terpenting adalah rasa aman. Baik itu secara fisik, utamanya fisik ya, karena kalau secara fisik kita belum merasa aman, maka itu akan sulit. Tapi kita bisa menciptakan keamanan, rasa aman itu dengan versi kita sendiri, itu bisa, gitu ya. Kemudian apalagi hati kita, dalam healing ya, hati itu juga harus penting nih divalidasi. Ya, kalau teman-teman misalnya nanti ke tenaga profesional, kemudian teman-teman menemukan, kok karena ini saya pengalaman ya dicurahati oleh klien Mmm, berapa orang dan saya baca juga di sosmed itu kok kok saya contoh ya ke psikolog ini kok malah baru curhat sedikit langsung di-judge gitu ya, dihakimi, langsung dinasehati macam-macam gitu ya. Jadi merasa tidak divalidasi. Kalau teman-teman menghadapi kondisi itu, ngomong aja langsung ke psikolognya. Ya, nggak apa-apa, nggak usah takut gitu ya. Ngomong aja, "Bu, kok aku, Bu, saya kurang nyaman dengan misalnya dibicarakan seperti ini, diomong seperti ini," gitu ya. Ngomong aja nggak apa-apa, kasih tahu. Karena mereka punya teknik-teknik lainnya, itu mereka punya gitu ya, yang lebih teman-teman bisa minta dengan cara pendekatan yang lebih nyaman, gitu ya. Dan yang terakhir, pikiran yang tidak lagi menolak. Artinya apa tuh? Kita berhenti mengkritisi. Kita berhenti untuk selalu mempertanyakan seperti misalnya, "Kok aku dikasih obatnya ini terus sih?" Gitu loh, "Entah nggak sembuh-sembuh," seperti itu misalnya. Kalau teman-teman ada muncul rasa khawatir seperti itu, diskusikan ke dokternya. Kalau misalnya teman-teman tidak puas, misalnya cari second opinion, gitu ya. Di satu titik nanti teman-teman harus belajar untuk menerima bahwa, "Oke, saat ini aku kondisinya sedang sakit, sedang butuh pengobatan, butuh untuk diterapi." Itu ya, saat ini aku belum sembuh. Berhenti kita untuk mengontrol bahwa saya harus sembuh, misalnya 1 tahun saya harus sembuh, 1 tahun saya harus turun berat badan misalnya seperti itu ya. Dalam 1 tahun misalnya sakit saya ini pokoknya harus sudah berkurang sekian persen, itu kita berhenti melakukan itu. Kita jalani aja, ikhlas, prosesnya kita jalani dan pasrahkan ujungnya seperti apa. Itu akan justru akan lebih mempercepat kesembuhan. Seperti itu. Ya. Ya begitu ya teman-teman untuk, materinya yang bisa saya sampaikan. Silakan teman-teman kalau misalnya ada yang mau ditanyakan dulu.